Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Rahmi dari jurusan Statistik Biologi A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Peridophyta. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu ciri-ciri dan bentuk umum Peridophyta, yang kedua struktur dan morfologi Peridophyta, yang ketiga reproduksi atau pergiliran keturunan, yang keempat klasifikasi Peridophyta, dan yang kelima peranan dari Peridophyta. Sebelum memasuki materi-materi tersebut, pertama kita harus mengenal apa itu Peridophyta. Peridophyta berasal dari kata petis yang berarti bulu burung dan pita yang berarti tumbuhan. Artinya tumbuhan yang daunnya seperti bulu burung. Jadi Peridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangunan sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri dan bentuk umum Peridophyta. Yang pertama, sudah memiliki akar, batang, dan daun, serta memiliki jaringan xilem dan floem. Yang kedua, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang ketiga, daun yang masih muda menggulung. Yang keempat, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Yang selanjutnya, tidak memiliki bunga, bersifat kosmopolit, yaitu dapat tumbuh di mana-mana, mulai dari daratan rendah hingga daratan tinggi atau terestrial. Ada yang hidup di permukaan atau hidrofit, bahkan ada yang hidupnya menumpang tumbuhan lain atau epifit. Daunnya terdapat spora yang menempel secara menggerombol atau menyebar. Selanjutnya yaitu struktur dan morfologi Peridophyta. Yang pertama, batangnya bercabang, ada yang berkayu dan mempunyai tinggi hampir 2 meter. Yang kedua, mempunyai urat-urat daun. Ada juga yang tidak berdaun atau daun berupa sisik. Yang ketiga, rizoidnya sudah berkembang menjadi akar yang sebenarnya. Yang keempat, sudah memiliki sistem pembuluh xilem dan floem dengan tipe radial atau konsentris. Tumbuhan paku muda daunnya akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya akan dibedakan menjadi tropofil atau daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Yang kedua ada sporofil, daun penghasil spora, dan yang ketiga ada trofosporofil atau dalam satu tangkai daun, anak-anak daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Spora pada tumbuhan paku dihasilkan oleh sporangium. Sporangium pada tumbuhan paku pada umumnya akan membentuk suatu kumpulan. Berkumpulannya sporangium pada tumbuhan paku bermacam-macam, yaitu sorus atau sporangia dalam kotak sporangium terbuka atau berpenutup. Yang kedua, letak sori pada setiap bangsa tumbuhan paku berbeda. Strobilus atau sporangia membentuk suatu karangan bangunan kerucut bersama sporofilnya. Dan yang terakhir ada sporokarpium atau sporangia dibungkus oleh daun buah atau carpellum. Selanjutnya yaitu reproduksi Peridophyta. Reproduksi Peridophyta terbagi menjadi dua. Yang pertama reproduksi aseksual atau vegetatis, di mana stolon akan menghasilkan gema atau tunas. Tumbuhan paku jenis ini dikenal sebagai sporofit yang berupa tumbuhan paku dan dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Generasi aseksual ini disebut generasi diploid. Yang kedua yaitu reproduksi seksual atau generatif, melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Tergolong gametofit yang berasal dari sporofit sehingga bersifat haploid, sedangkan fase sporofit bersifat diploid. Protalium menempel pada permukaan rizoid. Protalium berwarna hijau dan mempunyai klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk berkembang. Tahap gametofit dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan berkembang dan akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spora berfragel atau berekor, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Antheridium dan archegonium pada umumnya
terdapat pada suatu protalium. Kadar air yang tinggi membantu sperma untuk bertemu dengan ovum, sehingga terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Meskipun memiliki flagel, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan mulai pada tahap sporofit baru. Klasifikasi Peridophyta. Yang pertama, kelas Silotinae. Kelas Silotinae sering disebut sebagai paku telanjang. Spilos yang berarti telanjang. Hal ini disebabkan karena tumbuhan paku ini masih tergolong tumbuhan primitif dan tidak memiliki daun. Sebagian anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Kelas ini mempunyai sporangium yang dibentuk di ketiak buku. Contohnya adalah Spilotum. Yang kedua, kelas Lycopodinae. Kelas Lycopodinae mempunyai daun serupa rambut atau sisik dan duduk daunnya tersebar. Paku ini juga memiliki batang yang seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Sporangium pada Lycopodinae tersusun dalam strobilus dan dibentuk di ujung cabang. Contohnya pada Lycopodium dan Selaginella. Yang ketiga ada kelas Equisetae. Equisetae berasal dari kata equus yang berarti kuda dan seta yang berarti tangkai. Anggota paku Equisetae memiliki daun yang berupa sisik dan transparan yang susunannya berkarang dalam satu lingkaran. Batangnya berongga dan berbuku-buku atau beruas. Kelas Equisetae memiliki sporangium yang tersusun dalam strobilus dan mempunyai bentuk seperti ekor kuda. Sporanya memiliki elater sebanyak 4 buah. Contohnya adalah Equisetum. Yang terakhir ada kelas Filicinae. Filicinae berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk di dalam sorus. Sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk di dalam sporakarpium. Tumbuhan pada kelas ini juga mempunyai daun muda yang menggulung. Dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya adalah Nephrolepis dan Dryopteris. Dan materi yang terakhir yaitu peranan Peridophyta. Yang pertama sebagai tanaman hias. Contohnya Adidiantum atau suplir, Platycerium atau paku tanduk rusa, Asplenium atau paku sarang burung, Nephrolepis, Alsophoila atau paku tiang. Yang kedua sebagai bahan obat. Contohnya Equisetum atau paku ekor kuda untuk antidiuretik atau lancar sendi. Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar. Yang ketiga sebagai bahan sayur. Contohnya Marsilea atau semangi, Pteridinium aquilinum atau paku garuda. Yang keempat sebagai kesuburan tanah. Contohnya Azolla pinnata, karena mampu bersimbiosis dengan amuba atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dalam udara. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terlebih dan terkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.